Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, Bapak Ibu wali santri yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami banggakan, yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita semua bisa mengikuti acara ini untuk banyak hal, yang antara lain menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa bersenang, ya, panjenengan bisa ketemu putra putrinya dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terakhir dari beberapa kali pertemuan. Di Surabaya sudah 2 kali pertemuan, di sini sudah 2 kali, dan yang terakhir sekarang ini. Man fariha bi dukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang senang ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh siksa api neraka. Oleh karena itu panjenengan dihadirkan untuk senang bisa ketemu dengan putra putrinya. Ini yang terakhir. Oleh karena ini yang terakhir, panjenengan boleh sampai pulangnya nanti habis isya, tidak apa-apa. Tapi kalau yang tadi pagi tidak boleh, saya suruh pulang sebenarnya. Jam 9:30, jam 10 sudah, panjenengan jam 11 sudah harus meninggalkan tempat ini yang tadi, karena akan empuk dengan panjenengan. Nah, panjenengan terakhir dan sudah ada pertemuan lagi sampai jam 11 malam, tidak apa-apa di sini. Tapi sayangnya Senin pagi saya tidak bisa mengumpulkan pengajian, karena Senin pagi saya ada di Surabaya, di bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi Surabaya sudah selesai. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita istighosah. Pertama, dengan bertanya-tanya, Amanatul Ummah ini liburnya atau bukan liburnya? Karena tidak libur. Puasanya kapan? Besok atau Selasa? Kan bertanya-tanya begitu. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berpuasa ketika hilalnya sudah kelihatan. Ada 2 istilah tulu'ul hilal dengan ru'yatul hilal. Tulu'ul hilal itu hilal celeretan bulan kecil, namanya hilal. Sudah fauqul ufuk, itu namanya hilal. Nah, ru'yatul hilal apabila sudah bisa dilihat, itu namanya ru'yatul hilal. Nah, batasannya bukan tulu'ul hilal, tapi ru'yatul hilal. Kalau sudah kelihatan, Islami sumu li ru'yatil hilali wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena kelihatan hilal, dan berhari rayalah kamu karena kelihatan hilal. Ini hadis Nabi. Jadi semua menggunakan
menggunakan hisab, semua menggunakan hisab. Nah, di dalam hisab itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada tulu'ul hilal dan ada ru'yatul hilal, ada imkanur ru'yah, ada hilal, ada imkanur ru'yah. Menurut hisab, malam itu sudah tulu'ul hilal, tapi belum ru'yatul hilal, karena baru satu darajat. Satu darajat itu dilihat oleh apapun tidak bisa dilihat, karena haddur ru'yah itu bulan bisa dilihat. Sekarang itu 3 darajat. Dulunya 2 darajat, tapi imkanur ru'yah ini berkembang 2 darajat, 2 darajat setengah terus. Sekarang itu ya karena permasalahannya kenapa kita menggunakan ru'yatul hilal, sebab perubahan ufuk, perubahan sistem itu terus terjadi. Perubahan sistem peredaran cakrawala ini terus terjadi. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kapan kita berpuasa? Andaikan nanti malam itu ada isbat penetapan berupa telah dilihatnya hilal, ada isbat penetapan, ada isbat dari Kementerian Agama dengan berdasarkan bahwa bulan sudah dilihat, puasa. Tapi kalau tidak ada isbat, atau ada isbat tapi berdasarkan hisab, tidak boleh puasa. Ini Bapak dan Ibu, berdasarkan kalender, berdasarkan hisab, tidak boleh puasa. Yang boleh puasa itu ada isbat, dasarnya ru'yatul hilal, melihat hilal. Menurut ilmu hisab, tulu'ul hilal sudah nanti malam itu, tapi tidak bisa dilihat, karena melihat hilal itu ada haddur ru'yah, batasan bahwa bulan itu bisa dilihat. Batasan bahwa bulan itu bisa dilihat 3 darajat. Nanti sore ini 1 darajat tidak bisa dilihat. Jangan 1 darajat, 1,5 darajat tidak bisa dilihat. 2 darajat itu untuk sekarang. 20 tahun yang lalu 2 darajat masih bisa dilihat. Ketika saya suka melakukan hisab dan saya turun ke tempat-tempat ru'yatul hilal, itu dulu masih bisa dilihat 2 darajat. Sekarang sudah tidak bisa dilihat karena bahwa perputarannya itu selalu terus berubah, tidak ada batasan pasti. Hitungannya itu ada hitungannya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sudah. Jadi monggo panjenengan puasa berdasarkan isbat, ketetapan Menteri Agama berdasarkan ru'yatul hilal, berdasarkan bahwa di sana bulan kelihatan. Tapi cara melihatnya harus dengan argumentasi. Di sebelah mana bulan itu kelihatan? Berapa meter dari ufuk? Dari batas. Kalau itu laut misalnya, ya langit itu kelihatannya langit tapi bukan. Itu namanya ufuk. Sebelah mana? Sebelah selatan atau sebelah utara atau sebelah utara? Tingginya sebelah mana? Kalau itu tidak sesuai, sebelah utara kelihatan. Nah, orang yang melihat bulan sebelah selatan, bukan hilal itu, bukan hilal. Itu nanti harus bisa menjawab berdasarkan itu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sudah. Itu jadi mari kita ikuti bagaimana
dasarnya Menteri Agama melakukan isbat penetapan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, isbat itu harus diikuti, boleh diikuti. Bukan hisab itu untuk diri sendiri dan untuk para pengikutnya memang boleh. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu nanti kita mendengarkan nanti malam ini bagaimana isbatnya Menteri Agama. Kalau dalam isbat penetapan, penentuan, bagaimana dalam penentuan itu apa alasannya, ru'yatul hilal atau bukan? Kalau bukan ru'yatul hilal tidak diikuti. Tapi tidak ada pemerintah kemudian menetapkan tanpa ru'yatul hilal, tidak ada, harus pakai ru'yatul hilal. Ya, semua sepakat berdasarkan hadis Nabi, sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yah, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang penting dengan bulan puasa? Ya, tentu puasa itu besar sekali pahalanya. Ya. Saya itu alhamdulillah senang sekali saya boleh puasa. Tahun kemarin saya tidak boleh puasa. Saya tidak tahu, mungkin dilihat dari apa namanya kreatin, HB-nya. Saya tidak boleh puasa, tapi saya puasa. Kalau sudah maghrib, menjelang maghrib keluar keringat di sini, lapar tidak pulang, seolah-olah tidak ini. Memang rekomendasi dokter tidak boleh puasa tahun, tapi saya puasa 100%, tidak pakai ngoper. Sekarang oleh dokter dinyatakan boleh puasa. Ya, dari apanya? Kreatinnya, dari HB-nya, dari apanya lagi. Alhamdulillah senang sekali. Tidak boleh pun saya tetap akan puasa. Ini bapak-bapak dan ibu. Tapi tahun kemarin tidak boleh. Kebetulan memang anak saya ada 4 yang dokter spesialis semua. Lulusan Amanatul Ummah semua, tidak boleh. Anak saya punya nomor 1 sampai nomor 9 tidak boleh sekolah di, kalau sudah sanawiyah ya harus di Amanatul Ummah. Ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puasa itu bapak dan ibu-ibu sekalian pahalanya besar sekali, dan rukun Islam. Artinya apa sih yang dinamakan rukun itu? Ya, ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'in, sesuatu yang dibutuhkan sahnya sesuatu. Jadi kalau itu rukun Islam, ya Islamnya baru sah kalau ada puasa. Kalau tidak puasa tidak sah Islamnya. Itu namanya rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in, sesuatu yang dibutuhkan untuk sahnya sesuatu. Kita baru Islam manakala syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Tapi naik haji khusus bagi orang yang mampu, zakat khusus bagi orang yang ini apa namanya, bagi orang yang berhak mengeluarkan zakat. Puasa bagi orang yang kuat. Andaikan kemarin saya tidak puasa, tidak apa, karena memang tidak boleh rekomendasi, tapi saya tetap puasa. Nah, kalau sholat, syahadat harus, semua harus, sholat semua harus dalam kondisi seperti apapun. Kalau yang lainnya masih ada syaratnya. Nah, untuk itu begitu pentingnya puasa itu sebagai rukun Islam yang nomor 5. Pahalanya kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalnya Bani Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu pahalanya untuk saya, kata Allah.
Allah yang berbeda. Jadi karena berbicara puasa, semuanya puasa untuk saya. Dan saya membalas kepada mereka yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi. Betapa besar. Ada nilai-nilai penting dalam puasa yang perlu kita perhatikan. Satu, ta'jilul fitri, menyegerakan buka. Menyegerakan buka itu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kalau sudah maghrib buka dulu, jangan sholat dulu, buka dulu. Setelah buka, namanya takjil. Takjil itu menyegerakan. Setelah takjil baru sholat. Takjilnya ya jangan lama-lama, namanya takjil. Nanti sholatnya kan terlambat kalau lama-lama. Takjilnya paling 10 menit paling lama, baru sholat. Jangan enggak, itulah wong awam aku sholat diisi, malah enggak mulu, bukong kuai, risak. Itu tidak benar. Justru yang benar itu yang segera. Setelah itu, ini panjenengan tahu di Madinah, di Mekah, ya kalau di Mekah mungkin barangkali tidak terasa. Di Madinah itu ratusan ribu orang menghadapi takjil menjelang maghrib. Ratusan ribu orang berjejer di dalam masjid 8,5 hektar, di luar masjidnya 16 hektar. Jejer menunggu maghrib. Di dalamnya ada kurma, ada air putih, ada yogurt dan yogurt. Ya, ada yogurt, ada roti. Begitu maghrib langsung makan takjil. Ya, menyegerakan buka. Tidak sholat. Sholatnya nanti kurang lebih 10 menit. Takjilnya dengan apa? Dengan kurma. Idza aftara ahadukum falyuftir bitamri fa in lam yajid fa bil ma'i. Falyuftir bitamri fa innahu barakatuh. Fa in lam yajid fa bil ma'i fa innahu tahurun. Apabila seseorang buka, maka berbukalah dengan kurma, maka sesungguhnya kurma itu membawa barokah, membawa segala kebaikan. Kalau tidak menemukan kurma, fabil ma'i, maka dengan air, fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Dengan air putihlah yang suci dan menyucikan. Jadi yang pertama dengan kurma. Kalau tidak dengan kurma, air putih. Bukan kolak nanti setelah air putih, kalau seandainya tidak ada kurma. Tapi kalau ada kurma dulu, baru air putih, baru kolak setelah itu. Jadi jangan dibuka kolak dan suruh kolak, jangan. Air putih, karena yang tahurun, yang suci dan mensucikan itu air putih. Kolak itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak boleh dibuat bubuk kolak itu. Teh itu suci, tapi tidak mensucikan. Tidak boleh dibuat bubuk teh. Ini yang suci dan mensucikan dalam bahasa Islamnya tahurun, itu adalah air putih. Jadi kalau panjenengan buka dengan korma, kalau tidak punya korma dengan air putih. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sudah, nomor 2, takhirus sahur. Yuk panjenenganku sahur jam piro? Alah sahur jam 10 ya sahur aja. Jam 12 saya. Loh, ya pohon isu-isu sahur.
enak-enak tunggu sahur. Nah, itu karena tidak punya ilmunya. Mengakhirkan sahur itu sunnah sama dengan menyegerakan buka tadi sunnah. Itu karena punya ilmu. Tapi mohon maaf, saya menyarankan panjenengan kalau sahur jam 3. Sekarang sekarang waktu itu kan bergerak terus berbeda. Kenapa jam 3? Agar selesai 3:30. Jangan lama-lama sahurnya. Ya mau 1/4 jam nanti untuk minum-minumnya dan lainnya 1/4 jam. Jam 3:30 sholat. Kenapa? Sholat di akhir malam itu pahalanya besar. Raka'atan fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ini bulan puasa. Bulan puasa itu kalau panjenengan membiasakan sahur jam 3, jam 3:30 sholat sampai subuh, panjenengan pasti menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadahnya dilipat gandakan 1000 bulan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran bersama-sama dengan para malaikat termasuk malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu yaitu bulan di mana di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril berserta. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu, dan malaikat Jibril. War-ruhu itu malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim, dengan seizin mereka membawakan Al-Quran Lailatul Qadar. Hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu apabila sudah turun maka akan berlanjut sampai dengan keluarnya fajar. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau panjenengan melaksanakan sahur dengan cara yang semacam itu, di samping mendapatkan pahala takhirus sahur, tapi dilanjutkan dengan sholat, maka akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu tarawehnya boleh panjenengan dan pakai witir. Karena saya nanti malam akan sholat lagi. Nah, witirnya terakhir. Ketika mungkin jam 4:05 baru witir. Subuhnya itu sekitar jam 4:20 kalau tidak salah. Jam 4:20. Saya ini mesti sholat di jam-jam tersebut sehingga saya bisa melihat subuh. Kalau sudah witir bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau sholat taraweh panjenengan pakai witir, maka malam 3:30 ketika mau sholat malam lagi, panjenengan sholat sunnah mutlak 1 rakaat, membuat yang tadi menjadi tidak witir. Benar. Setelah itu sholat malam, kalau bisa sholat hajat. Sholat hajat sebagaimana yang ada di dalam buku Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti semua hajat-hajat panjenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi monggo saya melaksanakan yang semacam itu Bapak Ibu. Menurut Imam Ghazali sholat sunnah mutlak dulu 1 rakaat karena tadi sudah witir, membuat witir tadi menjadi genap, dan kemudian sholat malam nanti jam 4:05 baru sholat witir 1 rakaat atau 2 rakaat salam 1 rakaat. Ya, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita beristighosa. Jadi sayang-sayang, eman-eman kalau perjalanan datang dari rumah
Di sini tidak istighosah. Istighosah untuk apa? Mendoakan putra putri panjenengan agar semuanya berhasil kelas 3, masuk perguruan tinggi terkemuka di dunia, apakah di luar negeri atau di dalam negeri, dan masuknya dengan beasiswa bisa meringankan panjenengan dan bangga. Bisa Pak Yai dengan beasiswa, bisa kalau amanah di rumah. Kalau yang lain tidak bisa. Loh kok bisa? Orang ada syaratnya untuk dapat beasiswa itu. Diterima di perguruan tinggi dulu. Apakah panjenengan diterimanya SNBP atau SNMPTN yang menggunakan rapor yang 40% atau UTBK? Jadi kalau panjenengan putra putrinya tidak masuk yang 40%, tidak apa-apa. Lebih bergengsi masuk perguruan tinggi lewat UTBK. Karena betul-betul dengan kecerdasan. Kalau itu kan dengan rapor. Nah, gimana caranya? Caranya nanti akan kita cek terakhir dan terus digeblek reotnya, ditabalah reotnya. Bapak dan Ibu sekalian nanti ada siap menghadapi UTBK. Nanti beberapa saat lagi sudah diumumkan yang lewat SNMPTN itu. Ya, tapi persiapkan yang UTBK dan UTBK sekarang tryout harus digalakkan lagi. Nanti saya akan sampaikan tryoutnya jangan pagi, tryoutnya habis subuh. Begitu selesai tryout langsung buka. Ya, kalau pagi luwe habis mikir itu biasanya lapar sekali, sementara bukanya masih lama. Nanti kalau lewat habis dulu di Bapak dan Ibu sekalian. Terus dilatih lagi sehingga kemudian siap menghadapi UTBK. Kalau sudah di-tryout berkali-kali, insya Allah gampang UTBK. Nah, orang lain tidak bisa mendapatkan beasiswa karena tidak mempunyai TOEFL. Syaratnya sudah diterima dan punya TOEFL minimal 425. Anak-anak kita sudah lulus 100%. SMA, BP, Sanawiyah, Alia, Akselerasi, Excellent, MBI sudah 100%. Surabaya sudah 100%. Karena kita kepingin putra-putri kita punya TOEFL. Kemarin Mahidol University ini Bapak dan Ibu sekalian rankingnya 100 sekian. UI itu ranking 500. Jadi jauh lebih baik. Menyelenggarakan tes siapa yang dari Indonesia yang kepingin masuk Mahidol University akan beri LOA, Letter of Acceptance, penjelasan diterima oleh Mahidol University. Bapak dan Ibu sekalian, mereka menyelenggarakan tes untuk seluruh Jawa Timur, pesertanya cuma 15. Seluruh Jawa Timur di Gedung Bumi di Surabaya, gedungnya besar sekali. Tapi yang ikut 15 karena mereka untuk apa saya ikut tes? Saya kan nggak mungkin kuliah di sana tanpa beasiswa. Nah, orang punya beasiswa harus punya TOEFL. Tapi kemudian mereka menyelenggarakan di Amanatul Ummah. Di Amanatul Ummah menyelenggarakan yang itu 180. Karena yang berminat sekian dan mereka berminat karena saya punya TOEFL. Katanya Pak Yai saya, kalau kamu tidak lulus, tidak dengan beasiswa jangan berangkat. Boleh Siliani ya. Kalau dengan beasiswa tidak apa-apa, walaupun luar negeri kamu berangkat. Thailand aja. Thailand. Berangkat pagi siang sudah datang. Tidak usah kecilan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di Indonesia tidak ada satupun sekolah, mohon maaf, yang di semester 5 sudah punya TOEFL 425 ke atas. Persyaratan untuk dapat BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit dari LPDP itu 420. Anak kita di atas 450. Ada yang 500 sekian dan seterusnya.
Di tempat lain tidak ada lembaga pendidikan yang mengupayakan diterimanya di perguruan tinggi oleh lembaga pendidikan, diterimanya dengan beasiswa. Kita harus bersyukur, alhamdulillah bisa melaksanakan demikian, dan doakan saya bisa mengawal dengan betul-betul diterima di berbagai perguruan tinggi yang maju sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dengan apa yang dihendaki. Marilah kita istighosah. Pertama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah oleh Allah. Al-Fatihah bisa dibaca untuk tujuan apa kita membacanya. Kita membacanya untuk itu semua, untuk keberhasilan anak-anak kita. Nanti Fatihah yang ketiga kita komentari dulu. Fatihah ini kita baca untuk ini dan seterusnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa ila jami'i malaikatillah wa malaikatillahil muqarrabin wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala wa ulama'ihi wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila walidayna wa walidaykum wa auladina wa auladikum wa talamiidina kullihim wa abaihim wa ummahatihim wa ila mu'allifi al-kutub allati wa'alim biha al-bilad. Ya Allah, wa ila auladina kullihim abnaina wa banatina wa ila talamidina kullihim ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita baca untuk agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh salihah, yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya, kehidupan masyarakatnya, bagi agama, nusa dan bangsa, utamanya bagi agama Islam. Ya, kemudian agar mereka menjadi anak-anak yang masa depannya cemerlang, berhasil apa yang dicita-citakannya, lulus dari setiap ujian apapun, termasuk ujian dalam kehidupan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kemudian mereka dan kita semua menjadi orang yang oleh Allah ditingkatkan darajatnya dunia dan akhirat. Kita dilimpahi banyak rezeki oleh Allah. Ila usuli jami'i maqasidina allati tardu'ana biha wa ila usuli maksud ya Allah lian tarzuqana lian tuzida ulumana wa an tarzuqana a'malan shalihah wa an tarzuqana rizqan halalan tayyiban wa ati'an qatiran mubarakan ghayra hulin wa la ta'min min kulli nawahi wa an tarzuqana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil hajji wal umrah wa an tarzuqana ru'yataka ya Allah fi jannatika wa anta radin 'anna wa li tarzuqana bi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manamina wa yaqdatina wa li tarzuqana hubbaka wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ahli baitihi wa li tadfa 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'una wal quruna wal ghalaa'a wal amrad wal asqam wa su'al fitan wal mi'an ma dhahara minha wa ma batana min baladina min sa'ir biladil muslimin وَلِأَنْ تَجْعَلَنَا وَأَوْلَادَنَا وَذُرِّيَّتَنَا وَأَهْلَنَا وَتَلْمِيذَنَا كُلَّهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ
وحفظك في نظر رحمتك في رعايتك في ضمانك وفي جوارك ببارك يا الله ولأن تسلمنا وتسلمهم وتسلمها وتحفظنا وتحفظهم وتحفظهم وتحوسها وتحوسهم وتحوسها من الآفات والبلاء ومن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وذل الظالمين ومكر الماكرين ومن العين ومن السحر ومن مصائب السوء ومن شر مصائب الدنيا ولأن تجعل تلاميذنا كلهم يبقون ويرفعون بمعاهدنا ومدارسنا ولأن تجعلهم يشكرون السكينة والطمأنينة والفرح والسرور بمعاهدنا ومدارسنا ولأن تجعلهم يطيعونك ويطيعون رسولك ويطيعون الشريعة ويطيعون قانون المعهد والمدارس ويطيعوننا ويطيعون آباءهم وأمهاتهم الصالحين والصالحات ويطيعون أصحابهم الصالحين والصالحات ولأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا كلهم وآباءهم وأمهاتهم الصالحين والصالحات ولأن تجعل تلاميذنا كلهم يتقدمون يتخلقون بالأخلاق الحسنة بالأخلاق الكريمة ولأن تجعلهم يرحمون عليهم يرحموا بعضهم بعضا ويسامحوا بعضهم بعضا ولأن تجعلهم يتخذون ولأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا كلهم ناجحين وفائزين ومقبولين وممتازين في امتحاننا وفي امتحانهم لنيل الشهادة ولنيل المنح وللدخول إلى الجامعات التي يريدونها وفي كل الامتحانات بحياتنا حياتي وأن تجعلنا وإياهم عبادك الصالحين المتقين المجاهدين في سبيلك الناجحين الفائزين في الدين والدنيا والآخرة ولم تعجل نجاحا وفوزا في جهادنا لإعلاء كلمتك بمدارسنا وأن تعطينا كلام كثير مبارك وأنت طبعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali diniati sebagai tartilul Quran agar kita memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, di mana doa-doa kita yang tadi diungkapkan dengan membacakan surat Al-Fatihah semuanya oleh Allah dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kita membaca kalimat tauhid karena ibadah yang diterima, doa yang dikabulkan. Syaratnya apabila kita menjadi ahli tauhid, orang yang menyatakan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita membaca istighfar. Man aktsara minal istighfari ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan susah dan gundah segera berubah menjadi kebahagiaan. Kesulitannya diberikan jalan keluar dan Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, 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 astaghfirullahaladzim innahu kana
Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Kana ghaffara. Selanjutnya kita membaca sholawat. Karena istighosa yang diterima, ibadah yang diterima, maka manakala di dalamnya ada bacaan sholawatnya, doa yang dikabulkan manakala di dalamnya ada bacaan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya kita membaca istighfarnya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Istighfarnya Nabi Yunus ini disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yaitu nama Allah yang manakala kita berdoa menggunakannya dikabulkan doa kita, dan manakala kita meminta menggunakannya diberikan permintaan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya kita membaca tasbih. Tasbih itu manakala dibaca dikaitkan dengan doa dikabulkan doanya, dan manakala dibaca dikaitkan dengan ibadah diterima ibadahnya. Kita kaitkan untuk kedua-duanya, karena kita memang berdoa untuk putra putri kita, tapi doa untuk putra putri ini adalah ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ibadah kita diterima, doa kita dikabulkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita membaca hauqalah. Allah senang sekali kepada mereka yang membaca hauqalah, kepada yang menyatakan dirinya tidak memiliki keberdayaan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang maha segala-galanya adalah Allah. Dari karena senangnya Allah, kemudian Allah melimpahkan kasih sayangnya, menurunkan pertolongannya, sehingga yang bersangkutan memiliki keberdayaan dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang diupayakan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, agar Allah yang menjamin keberhasilan dari apa yang kita upayakan, dan Allah pula yang menjamin keberhasilannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kepada Allah kita bergantung, jangan kepada yang lain. Berdosa bergantung kepada yang lain, tapi kita bergantung kepada Allah. Pada yang lain bahwa bergantung punya ilmu ibu ini ya tak boleh kepada Ya Hafidu ya Nasir ya Wakil ya Allah
Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya kita membaca ya Latif. Ya Latif itu jika dibaca dalam istighosa ultuf bina. Ya Allah, limpahkan kasih sayang Panjenengan kepada kami, kasih sayang yang paling mendalam. Apabila kita disertai dengan kasih sayangnya Allah yang paling mendalam, keberhasilan yang akan membawakan segala kebaikan, keberhasilan yang akan membawakan barokah yang akan kita dapatkan. Ya Latif, 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 Ya Latif. Selanjutnya kita membaca salah satu ayat dalam Al-Quran yang ada dalam surat Yasin, agar putra putri kita menjadi putra putri yang senantiasa taat kepada kebaikan, yang senantiasa tidak mau dengan kemaksiatan, taat kepada orang tua yang soleh, pada ibunya yang soleh, pada peraturan-peraturan, dan kemudian akan membawakan keberhasilan dalam kehidupan. Wa dzallalna lahum faminna rukuhum wa minna ya'kulun. Wa dzallalna lahum faminna rukuhum wa dzallalna lahum faminna rukuhum wa minna ya'kulun. 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 Selanjutnya kita membaca bacaan agar putra putri kita disiplin, sebab disiplin ini pangkal kepandaian dan pangkal keberhasilan. Seseorang ketika kemudian ingin berhasil dalam hidupnya harus paling tidak memiliki 5 hal. Mohon dinasihatkan kepada putra putri. 1, jujur. Orang yang berhasil harus jujur. Orang biasa menipu, mengecoh orang, membohongi orang. Sesaat saja dia berhasil menipu orang 500 juta, maling ya wis, tidak akan mau lagi orang mempercayainya. Tapi kalau jujur sepanjang masa dia akan kemudian mendapatkan koleha yang mempercayai diri, yang percaya kepada. Nomor 2, disiplin. Jujur itu kalau dalam bahasa agama as-sidqu yadullu ilal birri wal birru yadullu ilal najah ilal jannah. Jujur itu akan membawa seseorang senantiasa baik dalam hidupnya, dan senantiasa baik itu akan membimbing orang untuk bisa senantiasa berhasil dan masuk surga. Nomor 2, disiplin. Dalam bahasa agamanya istiqomah. Al-istiqomah khairun min al-istiqomah. Istiqomah itu lebih hebat daripada amal. Nomor 3, berakhlak mulia. Khairu ma u'tiya bihin nasu khuluqun hasanun. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia adalah berakhlak mulia. Orang karena anggap berakhlaknya baik bisa jadi presiden. Darajat paling tinggi di Indonesia presiden Pak Jokowi itu tukang mebel, bukan tukang pedagang mebel Pak Jokowi. Tapi karena agama, karena akhlak mulianya, maka Pak Jokowi bisa jadi presiden. Putranya, masya Allah, agama. Pak Jokowi itu nunduk kepada saya sampai begini. Masya Allah, saya ini apa, siapa? Putranya usianya baru 37 tahun jadi wakil presiden. Anggapannya luar biasa.
khairu ma utiya bin nas kullu hasan. Paling baiknya pemberian manusia adalah akhlak mulia. Nomor 4, damai. Tidak boleh kita ini tidak damai dalam kehidupan, karena bil ittihad yunal murad, dengan kedamaian akan didapat apa yang menjadi kehendak kita. Wal firqatu adab, dan kalau kita bercerai-berai akan mendatangkan malapetaka. Nomor 5, kerja keras. Dalam hal ini kalau kita berupaya keras sudah berhasil, insya Allah apa yang dicita-citakan akan berhasil. Bisa masuk perguruan tinggi yang baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan dengan beasiswa insya Allah. Ini Bapak dan Ibu, monggo kita membaca agar putra-putri kita berhasil, agar putra-putri kita Bapak dan Ibu sekalian disiplin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi wa la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi wa la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi wa la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita membaca bacaan agar anak kita menjadi para pemimpin yang bijak, yang selalu membawakan kebenaran dalam melakukan pemimpin. Karena kita semua ini adalah pemimpin, putra-putri kita adalah pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagaimana mengendalikan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Syukur, kemudian juga menjadi pemimpin keluarga, harus menjadi pemimpin keluarga, bisa bijak dalam membawakan keluarga, selalu kebenaran yang dibawakan dalam keluarga. Atau lebih dari itu, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Ketika menjadi pemimpin yang membawakan kebenaran, yang bijak, yang adil. Mari kita baca bersama-sama. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Ya Maliku ya Hakimu ya Haqqu ya Qayyumu ya Allah. Selanjutnya kita beristighosa dengan membacakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Allah, saya mohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Panjenengan. Panjenengan itu memiliki sifat Al-Hayyu, yang salah satu artinya Allah mampu mewujudkan segala sesuatu apapun yang memang dalam kalkulasi manusia masih rasional. Tapi Allah juga memiliki sifat Al-Qayyum, yang salah satu artinya Allah mampu mewujudkan segala sesuatu apapun walaupun dalam kalkulasi manusia tidak rasional. Nah, kalau ini yang menjadi istighosa kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus optimis, bawakan cita-cita putra-putri Panjenengan kepada cita-cita yang besar. Jangan berkecil hati, bisa. Agar kita dicintai oleh Allah, agar anak-anak kita dicintai oleh Allah. Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafa. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang berurusan-urusan tinggi cita-citanya, dan Allah itu tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusan, rendah pula cita-citanya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. 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 Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Selanjutnya kita membaca salah satu ayat dalam Al-Quran yang biasa dibaca pada bagian akhir daripada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari istighosa yang diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya mari kita akhiri istighosa ini dengan zikir penutup bagi setiap doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai zikir penutup dari setiap doa yang dipanjatkan oleh para penghuni surga di surga, semoga doa-doa kita dikabulkan dan kita semua kelak menjadi para penghuni surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.